Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Sartono dan kali ini saya akan share terkait dengan interclass correlation atau ICC. Nah, ICC jadi gini, ini adalah sebuah metode untuk menguji reliabilitas dari para penilai gitu, validator. Nah, kalau misalnya kemarin di video nanti saya tunjukkan di sini terkait dengan video namanya uji reliabilitas inter-rater Cohen-Kappa. Nah, itu adalah sebuah uji di mana kita ingin sebuah uji reliabilitas ketika validatornya ada dua, gitu ya, ada dua. Nah, sedangkan ini itu adalah ketika validatornya lebih dari dua, gitu. Jadi ketika validatornya lebih dari dua, bagaimana kita menguji reliabilitas orang-orang tersebut? Ya, kita menggunakan interclass correlation atau ICC. Nah, secara prinsip, Bapak Ibu, ICC itu dikembangkan oleh Pearson pada tahun 1901 dan dia memiliki 3 model, yaitu adalah one way random, di mana each subject is assessed by different set of randomly selected raters. This is rare in reliability studies. Jadi ini nanti ada penjelasannya di bawah ini, tapi saya jelaskan di sini. Jadi secara prinsip ada 3. Yang ini yang atas itu dia setiap subjeknya itu dinilai oleh validator atau rater yang dipilih secara acak yang berbeda-beda. Jadi satu subjek itu dinilai oleh orang-orang yang berbeda-beda dan dipilih secara acak gitu. Nah, kita jarang menggunakan ini kecuali di bidang klinik ya, di bidang klinis maksudnya. Berikutnya two way random atau each subject is assessed by each rater and raters have been randomly selected. Jadi ini setiap subjek itu dinilai, ini harusnya ada is ya, dinilai oleh rater, tapi raternya itu dipilih secara acak gitu. Jadi raternya sama, beda. Kalau ini kan berbeda-beda, ini raternya sama, cuman dipilih secara acak gitu. Maksudnya gini, jadi setiap subjek ini dinilai oleh rater yang sama, cuman rater-rater tersebut dipilih secara acak. Sedangkan kalau ini setiap subjek atau way mix itu ada setiap subjek dinilai oleh rater yang sama, tapi raternya itu bukan dipilih secara acak tapi propulsif gitu ya. Contohnya kita menilai ini terkait dengan pendidikan, maka di bidang misalnya penilaian gitu ya, penilaian di bidang, kalau misalnya gini, ada instrumen validasi terkait dengan LKS atau LKPD gitu ya, maka kan itu di bidang, kalau misalnya di bidang media gitu, maka raternya juga di bidang media. Jadi kalau misalnya LKPD dinilai secara media, maka ini raternya secara media. Sedangkan kalau ini LKPD-nya dinilai oleh orang-orang yang bukan dari media saja gitu, random gitu. Itu bedanya. Nah, secara prinsip analisis menggunakan two way random and two way mix memiliki hasil yang sama, hanya berbeda secara teori, yaitu jika memilih two way mix hasilnya tidak bisa di-generalisir. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ini, hasilnya tidak bisa di-generalisir gitu. Masuk akal ya, karena dia mix raters gitu. Mix gitu. Jadi ratersnya tuh sudah fix, ya udah mix di situ. Oke, jadi di sini penjelasannya untuk raters ini, yang ini raters are random. Ini yang pertama, model yang pertama. Raters are randomly chosen from larger population raters. Each subject is assessed by different set of K raters. Ini jarang digunakan karena kecuali di clinical reliability studies ya, klinik. Nah, contohnya gini misalnya, 6 rater yang ditarik dari 20 orang, jadi dipilih 20 orang, are randomly selected to assess the reliability of ankle dorsiflexion range. Jadi kaki kita menutup ke atas itu loh, range-nya seberapa jauh gitu. Kaki kita yang bagian ankle itu kan bisa naik turun. Nah, itu dorsiflexion. Jadi naik, yang kondisi naik itu yang kakinya nekuk, bagian bawah itu nekuk. Nah, itu dorsiflexion. Motion via goniometer. 3 of the raters take the same measure. Nah, with ankle dorsiflexion range of motion on 5 subjects, while the other 3 raters take the same measure on different group of 5 subjects gitu. Jadi subjeknya itu dinilai oleh rater yang berbeda-beda dan acak gitu ya. Dipilihnya secara acak maksudnya. Nah, sedangkan yang ini misalnya contohnya adalah 6 rater from a pool. Ini 6 rater ditarik dari 20 orang.
It randomly selected to assess the reliability of angle, the reflection rates, or motion geometer. Each of the selector take the same measure. Jadi sama, jadi 6-6-nya itu sama gitu. Kalau tadi kan 3 beda ya, 3-1, 3-2. Jadi 3 untuk menilai 1, 3 untuk menilai 2 gitu. Jadi beda-beda. Nah, sedangkan ini dia 5-5-nya. Kalau ini kan 3 untuk menilai 5-1, 3 untuk menilai 5-2. Ini 3 untuk menilai 6 untuk menilai 10-10-nya gitu. Nah, sedangkan ini there are 4 raters involved in the study, ada 4. The 4 raters is take the same measure. For instance, angle, reflections, range of motion via geniometer on the same 10 subject. Jadi dia tuh 4 raternya itu sudah dipilih gitu. Memiliki interest yang sama, intinya di situ memiliki interest yang sama. Oke, jadi 4 ini memiliki interest sama dan dia menilai subjek yang sama gitu. Itu bedanya. Oke, ini ICC value-nya, interpretasinya dari Portney. Kalau ini tadi dari Short and Flash ya. Dan Portney Watkins. Ini dari Portney and Watkins. Nah, dia ada interpretasinya. Nah, kalau di social studies itu kita minimal 0,9 lah, 0,9. Kita 0,76 bisa di social studies. Tapi kalau misalnya di medis itu harus di atas 0,91 ya, harus excellent. Karena kalau misalnya ada kondisi di mana seseorang harus apakah seorang itu harus operasi jantung atau tidak gitu, dan seseorang itu minta penilaian dari 5 orang dokter gitu. Nah, 5 orang dokter itu mesti memiliki reliability yang excellent ya. Jangan sampai dia good, karena itu urusan nyawa gitu ya. Gitu. Jadi itu caranya. Oke. Kita akan di sini saya sudah membuat ininya membuat ya adalah ini data saya made up. Jadi saya bikin-bikinin datanya. Nah, adalah misalnya kita punya 5 validator yang ingin yang sudah menilai LKPD misalnya, gitu ya, LKPD ya, lembar ayat jenis LKS gitulah. Di LKPD-nya itu kita misalnya atau menilai instrumen penilaian gitu ya, menilai instrumen penilaian atau menilai apapun di bidang social science, tapi kita bahasnya bidang social science. Nah, ini nilainya, dan sekarang kita akan menggunakan SPSS. Saya di sini pakai SPSS 23. Ya, kita tunggu teman-teman bisa sambil ngopi atau apa gitu ya, sambil nunggu ini kelar. Ya, agak lama ya. Oke. Dan nih, udah oke, good. Nah, di sini teman-teman, Bapak Ibu, kita harus setting dulu kan. Tadi kan kita ada punya 5 tuh. Ya udah, Bang Ani Angel, apa itu? Daripada susah, kita terus ya V1, V2, V3 gitu aja ya. Daripada lengkap sekali kan. Repot ya. Oke. Ini measurementnya kita ganti scale. Nah, udah. Ini kita data view. Udah nih, udah set. Nah, di sini ini memilihnya tuh 1 sampai 4. Jadi kalau misalnya kita pakai Likert ya, jadi karena ini kita menguji nilai LKPD atau LKS-nya, itu kita menggunakan Likert. Saya di sini menggunakan Likertnya 4 untuk melihat setuju atau tidak setuju gitu. Seberapa setujukah atau seberapa tidak setujukah. Jadi kalau misalnya 1 itu sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju gitu. Nah, ini misalnya kita punya 25 item ya. Berapa ini? Berarti 23 item yang dinilai. 23 item yang dinilai gitu ya. Gitu. 23 poin penilaian. 23 poin penilaian. Gitu ya. 23 poin penilaian yang dinilai oleh yang digunakan oleh 5 orang validator. Oke. Lanjut. Jadi ini kita pakainya analisis, terus scale, reliability analysis. Nah, ini 5-5-nya kita kayak gini. Habis itu statistik. Nah, di sini kita makanya ini aja, interclass correlation. Nah, ini tadi yang saya bilang. Ada two way mix, ada two way random, one way random. Nah, ini kita pilih yang
two-way mix. Karena kenapa? Yang tadi saya sampaikan bahwa validator kita itu sudah spesifik gitu ya, spesifik, jadi nggak random gitu. Nah di sini ada dua, konsistensi, absolute agreement. Konsistensi ini hanya melihat terkait dengan linear agreementnya. Jadi apakah ada kesepakatan secara linear gitu, dilihatnya dari situ. Dan ini absolute agreement. Absolute agreement itu kita melihat harus dilihat dari sisi kesepakatannya gitu. Jadi harus dari aspek absolute agreement. Harus melihatnya dari benar-benar agree gitu. Dari semuanya, maaf. Maka kita pilihnya absolute agreement ya. Nah, ini adalah confidence intervalnya 95% atau 0,05. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Sikat. Oh, maaf. Oke, mungkin kayaknya ada kesalahan deh. Bentar. Oh, belum saya. Ya Allah. Ya, maaf ya. Namanya juga belum sarapan. Ini saya bikin video jam 7 dan saya belum sarapan makanya salah. Oke. Udah. Maaf. Jadi ini kita dapatkan bahwa validnya 23 ya, berarti valid gak ada yang di exclude. Ini ada reliabilitas ke core base alpha, tapi kita nggak pakai ini. Kita pakainya ini. Single measures, ada average measures. Nah, ada dua ya. Kalau single measures itu kondisinya adalah ketika kita ingin misalnya kayak gini kondisinya. Jadi kita ingin mencari mana yang paling baik gitu ya dari kelima orang itu dalam menilai. Gitu. Makanya kita pakainya single measures. Misalnya kita ingin 5 orang itu menilai lebih dari 20 gitu ya. Lebih dari 20% itu udah bisa penilaian 20% gitu minimalnya. Nah, yang misalnya maka yang 8 misalnya ada 100% penilaian ya, ada 100% penilaian. Maka kita pengen 5-5-nya itu pas 20%. Nah, nanti salah satunya itu yang terbaik itu kita lanjutkan untuk ke sisa 80%-nya. Itu kita pakainya single measures. Sedangkan average measures karena kita melihat reliability across the validators atau semua validatornya, maka kita makanya average measures. Nah, di sini yang kita pakai adalah average measures gitu ya. Average measures. Nah, di sini 0,773. Kan lumayan ya, 0,773. Nah, cek yuk bareng-bareng di sini 0,773 berarti kan di atas 0,76. Oke, jadinya ini bagus nih untuk digunakan. Jadi kelima orang tersebut, kelima orang ini memiliki reliabilitas yang baik gitu ya. Tapi masih baik, ya cukup baik lah. Cukup baik. Jadi bisa dipakai, bisa dilanjutkan analisisnya gitu. Maksudnya adalah seperti kondisi tadi, jadi hasil penilaian mereka itu bisa kita gunakan. Misalnya setelah nih kita udah cek validitas reliabilitas mereka, ternyata mereka bagus, ya sudah. Karena dia mengecek validitas, kita bisa gunakan keputusan mereka untuk menilai apakah instrumen atau produk kita itu valid atau tidak gitu. Contohnya kita bisa menggunakan lanjut ke analisis icons gitu ya. Nanti saya kasih linknya di sini menggunakan icons. Gitu teman-teman. Oke, begitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.